Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu kembali dengan channel MWC KBNU Kecamatan Pleret atau media centernya MWCNU Pleret. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ini dengan metode yang berbeda, dengan nuansa alam, karena memang sengaja dibuat nuansa alam biar tidak jenuh berada di ruangan terus. Ada dua narasumber, ada Kang Deddy Junaidi. Sehat Kang Deddy? Alhamdulillah sehat Bang Don. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini juga di sebelah kiri saya ada Kang Arif Rahman Hakim. Kang Haji sehat? Alhamdulillah. Berbicara soal alam luar itu pasti bicara tentang kesejukan gitu kan, tentang keindahan. Nah, indahnya di sini tentang pertemanan ataupun soliditas dan solidaritas. Mungkin bisa dijabarkan sedikit Kang Haji berkaitan dengan soliditas itu apa sih? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya mengapresiasi ini MWCNU Kecamatan Pleret hari ini ada sesuatu yang berbeda ya, khususnya dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini saya sangat mengapresiasi. Ini menjadikan salah satu ruang untuk mengeksplor sebuah gagasan yang memang ini harus dipertahankan. Iya. Berbicara tentang sedikit berbicara tentang nilai-nilai solid atau soliditas. Soliditas itu menurut saya adalah suatu kekuatan persatuan, suatu kekuatan persatuan di mana kekuatan ini mampu menghadang sebuah tantangan. Iya, tantangan untuk koordinasian gitu ya, tentang keenduan gitu ya. Demi mencapai tujuan bersama. Kemudian yang namanya soliditas ini terkadang sebuah gambaran, sebuah gambaran satu kondisi di mana suatu kekuatan atau individu-individu atau kelompok-kelompok tergabung dalam satu kekuatan yang kuat yang tidak bisa tergoyahkan. Di situ ada keragaman, di situ ada keteladanan, di situ ada kekompakan. Yeah. Salah satu contoh atau survei ya, beberapa ini setelahnya disurvei, salah satu contoh soliditas dalam konteks sosial misalnya, bahwa masyarakat yang mempunyai nilai-nilai kekompakan ya, dalam suatu tujuan, kemudian bergabung dihimpun dalam suatu kekuatan besar, itu terkadang mampu istilahnya mampu mencapai tujuan-tujuan ketimbang ya daripada kelompok-kelompok atau individu-individu yang bekerja dengan sendiri. Ya, maka ini nilai-nilai ini penting, namanya soliditas ini penting ini untuk tetap dikonsolidasikan dalam berbagai apapun, karena banyak contoh Kang Deddy, Kang Imron, banyak contohnya tentang nilai-nilai soliditas ini. Misalnya kita tahu bahwa nilai juang Rasulullah itu kan sudah teruji luar biasa dengan kebersamaannya, dengan ketika itu perang dengan orang kaum kafir Quraisy gitu kan. Tapi Rasulullah pernah mengalami kekalahan itu di perang Uhud kalau nggak salah itu ya, di perang Uhud. Karena apa? Adanya suatu pelanggaran, adanya sesuatu ya tidak menerima tentang atau melanggar tentang kesepakatan yang sudah ditentukan. Jadi memang carut marutnya ataupun bercerai-berainya itu karena tidak ada komitmen. Iya. Banyak lagi, Kang. Banyak lagi. Bagaimana dengan kondisi kemerdekaan kita ketika itu? Ya, memang benar ketika itu kan Bung Karno itu harus kita sepakati, Bung Karno dan Bung Hatta yang merumuskan proklamasi. Tetapi pertanyaannya adalah apakah proklamasi itu sendiri akan terjadi kalau seandainya ketika itu tidak ada pasukan pemuda-pemudi Indonesia yang gagah berani melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah. Ya. Betul nggak? Betul. Memang benar ketika itu
Bung Karno dan Bung Hatta lah yang melakukan proklamasi. Pertanyaannya adalah, apakah proklamasi itu sendiri akan terjadi kalau seandainya ketika itu tidak ada alim-alim ulama atau guru-guru bangsa kita atau kiai-kiai kita yang memberikan support secara mental kepada moral maupun material kepada Bung Karno. Iya. Ini adalah memang sesuatu pelajaran yang mesti kita kita menjadikan contoh. Siap. Pembelajaran untuk saat ini dan masa yang akan datang. Saya sepakat dengan pernyataan Kang Arif tadi bahwa soliditas ini mesti membangun komitmen yang baik dan membuat komitmen yang bisa bersama-sama. Menurut Kang Deddy nih, berkaitan dengan soliditas. Kalau Kang Arif tadi menyampaikan bahwa cerai-berainya persahabatan, pertemanan gitu kan, itu karena memang ada sesuatu hal yang tidak sinkron. Kiat-kiat apa nih Kang Deddy berkaitan dengan misalkan dalam satu organisasi ataupun dalam satu perkumpulan itu harus selalu solid? Apa itu kiat-kiat? Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Kang Haji Arif secara gambar yang jelas. Justru saya mengambil solidaritas adalah perwujudan iman. Lebih jauh ini. Ini luar biasa ini. Ini lebih luar biasa ini. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, terakhir Nabi Muhammad, Ya. itu orang yang mempunyai solidaritas yang paling istimewa. Karena Nabi Muhammad pasti memikirkan umati. Apakah itu bukan sebuah solidaritas terhadap umatnya? Ya. Bahkan dari segi hukum-hukum Islam, itu kebanyakan solidaritas. Kalau kerennya kalau untuk Tuhan kan toleransi. Contoh, orang sholat mampu ketika berdiri. Ya. Ketika tidak mampu ketika dalam keadaan sehat, bisa berbaring, bisa duduk. Ya, bisa katakan adalah toleransi adalah perwujudan iman, dan toleransi adalah sendi-sendi yang harus ada dalam kehidupan, dan itu tertuang dalam sebuah agama kalau kita agama Islam. Oke, siap. Karena yang mempunyai toleransi yang luar biasa hari ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Kita lihat saya teringat betul ketika ada sebuah hadis yang mengatakan inamatur soruna, inamatur jakuna, inamatur hamuna bidu'afaikum. Allah menolong kita, Allah memberi rezeki kepada kita, Allah memberi rahmat kepada kita bidu'afaikum, karena adanya orang lemah. Nah, di situ Kang Haji Arif, Bang Imron, saya adalah orang-orang besar, tidak bisa menciptakan surga kepada mereka yang lemah itu. Justru Allah menyiapkan surga bagi kita karena adanya orang-orang lemah. Apakah itu bukan bentuk sebuah solidaritas Tuhan yang sangat tinggi terhadap makhluknya? Sepakat. Nah, karena ini berkaitan dengan umum gitu ya. Nanti tadi Kang Arif sudah berbicara dengan kemerdekaan lah, Kang Yudi dengan berbicara bahwa solidaritas itu tertuang perwujudan keimanan. Kita akan lebih runut ke spesifik berbicara masalah konsolidan dan solidaritas, karena memang kita ini sama-sama berteman gitu. Kang Haji Arif ini kan beliau ini bertugas sekarang di Kemenag ya Kang Arif ya, ASN Kemenag di KUA Kecamatan Pleret. Perwujudan apa nih Kang Arif sebagai pegawai ASN menjalin solidaritas dan soliditas terhadap masyarakat gitu kan, terutama pemuda-pemuda nih khususnya Kecamatan Pleret. Apa sih yang Kang Arif canangkan dan yang Kang Arif programkan hari ini ke depan? Kalau saya sih sederhana saja ya Kang. Kalau saya sederhana saja, sesuai dengan Kep Dirjen Bimas nomor 504 tahun 2022, bahwa garapan PAI non PNS, kemudian artinya penyuluh itu ada 12 bidang garapan. Kemudian salah satunya adalah, mungkin saya akan bacakan, pemberantasan buta huruf Al-Quran. Ini penting terus terang menurut saya, karena di tahun ini kan saya kita udah ketahui bersama bahwa bagaimana kualitas pergaulan pemuda di era hari ini itu kan ini perlu. Makanya saya akan tetap membumikan yang 12 bidang ini sesuai dengan tupoksi gitu kan. Kemudian ada narkoba dan nafsa dan HIV AIDS gitu kan. Penanggulangan nafsa ya, gitu bagaimana kita melakukan deteksi dini, melakukan pencegahan agar agar meredam frekuensi kenakalan remaja di Kecamatan Pleret khususnya. Walaupun itu susah. Nah, itu kan kembali lagi pada konsep awal, soliditas
solidaritas ini penting. Maka kan kita ini kurang lebih masyarakat Pleret ini ada berapa puluh ribu yang jiwa usik ya. Potong berapa persen pemudanya. So, ya, potong berapa persen pemudanya. Maka kita juga ini nggak bisa bekerja sendiri-sendiri kan. Maka ini kita harus bahu membahu ya, melakukan deteksi dini tentang kenakalan remaja dengan tujuan meredam frekuensi kenakalan remaja itu sendiri. Nah, itu kita banyak, ada 12 bidang kan. 12 bidang ya. Nah, kan tadi sudah terbahas nih Kang Dedi bahwa kita tidak bisa melakukan satu persatu gitu kan. Maksudnya itu dengan secara personal walaupun bisa, cuman efeknya akan minim. Tapi akan terasa ringan kalau toh misalkan itu dilakukan secara bersamaan. Nah, karena Kang Dedi hari ini sebagai pengurus NU nih di Kecamatan Pleret kan mesti terbangun chemistry dengan apa yang dikerjakan oleh Kang Arif kan gitu ya. Kang Dedi sebagai ketua Pergunu gitu kan, mungkin ada korelasinya karena memang Pergunu ini kan berkaitan dengan profesi keguruan. Ketika guruan berarti ada murid yang remaja nih kan, tingkatan SMP ataupun SMA. Tadi kan Kang Arif sudah bilang bahwa kenakalan remaja ini itu yang mesti dideteksi secara dini gitu kan. Nah, dari konteks keguruan untuk menanggulangi ke siswanya seperti apa? Ini Kang Ibron, saya teringat sabda Rasul, al-mu'min kalbunyan, satu ba'dahu ba'dun. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan, yang saling menguatkan, yang saling mengokohkan. Konteksnya hari ini, saya sebagai guru, saya menanamkan ke anak-anak bahwa bahwa kemerdekaan, momennya kan pas ini karena khusus. Agustusan ini, Kak Haji. Telah diraih oleh para pendahulu kita itu tidak mungkin berjalan dengan sendiri-sendirinya, tapi berjalan dengan kebersamaan, persatuan yang akhirnya mengikatkan sebuah kepedulian. Maka saya tanamkan ke anak-anak didik saya bahwa solidaritas ini penting untuk menjaga negara Republik Indonesia ini. Jadi tetap ya solidaritas ini mesti terbangun dan tertanam di dalam hati masing-masing. Kita masih bersyukur loh bahwa Indonesia negara masih aman, damai. Kita bayangkan aja negara-negara yang sudah hancur, Afghanistan, Pakistan, Suriah. Percuma ondol lah kita ngadain program ketika negara kita hancur, benar nggak? Tapi sampai hari ini kita bisa bersendaguro seperti ini, bisa podcast bersama. Indonesia masih dalam keadaan aman. Karena apa? Karena ada kesolidaritasan antar sesamanya. Siap. Kang Haji, karena memang di Pleret ini sangat kompleks gitu ya, dari unsur apapun ini ada. Gitu. Sebagai penyuluh agama, gitu kan, yang secara khusus ini pasti menekankan terhadap keagamaannya terhadap masyarakat warga Pleret lah khususnya. Umumnya kaum muslimin dan muslimat. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Kang Haji selaku penyuluh nih di Kecamatan Pleret khusus untuk meningkatkan gitu kan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan solidaritas sesama teman gitu kan, itu apa sih yang sudah dilakukan oleh Kang Haji? Ya. Jadi kurun waktu beberapa bulan terakhir ini saya berserta teman-teman penyuluh di Kemenag gitu ya, di Kemenag. Pak Arif itu penyuluh ya? Ya, saya teringat kata dari penyuluh itu kan suluh. Itu membakar. Intinya Pak Arif ini hebat loh, membakar, memotivasi, membakar semangat. Itu. Jadi kurun waktu beberapa bulan ini, jadi kurun waktu beberapa bulan ini, saya sering melakukan kunjungan kepada majlis-majlis taklim. Kemudian ada beberapa organisasi-organisasi, ya, yang mana ya kita mungkin yang paling cenderung itu kalau kepada organisasi itu salah satunya yaitu bagaimana menumbuh kembangkan ya nilai-nilai positif tentunya ya, karena kita juga riskan Kang, kita riskan udah di era zaman saat ini itu pergaulan itu jangan sampai salah kaprah pemuda itu kan gitu. Bagaimana coba ketika pemuda hari ini sudah cuek terhadap lingkungannya ya nafsi-nafsi gitu, nafsi-nafsi kepada faktor lingkungan sekitarnya, apalagi pada nilai-nilai yang lainnya, ini kan ngeri. Makanya kita masuk kepada ranah-ranah majlis taklim, kemudian
silaturahmi dengan organisasi-organisasi ya, yaitu penguatan penyadaran tentang nilai-nilai sosial. Di pasar Tegen ya, menyala abangku ya. Menyala abangku. Nah, input dari kan beberapa bulan ke belakang sudah melakukan hal ya itu ya, melakukan apa namanya konsolidasi, melakukan sosialisasi tentang bahayanya. Gini Kang, saya dengan kawan-kawan saya secara umumnya penyuluh yang ada di Kabupaten Purwakarta khususnya yang ada di Kecamatan Pleret itu tetap berkomitmen akan tetap membumikan 12 bidang garapan ini. Oh iya iya. Ini karena kan ini sudah luar biasa Kementerian Agama itu kan. Mantap. Itu tidak akan terwujud ya yang 12 itu tanpa solidaritas antara penyuluh. Maka kan saya perlu kepada sebuah organisasi-organisasi yang ada di kecamatan termasuk kawan-kawan di Ansor. Ayo kita bareng-bareng. Di ISNU, di ISNU, KBNU lah kira-kira. Kita bareng-bareng. Bagaimana ini? Karena kan kehidupan terus berjalan. Tantangan juga semakin hebat. Jangan sampai kita tergerus oleh nilai-nilai negatif kan gitu. Maka ini saya juga menghimbau kepada rekan-rekan yang dari Ansor, kawan-kawan dari Ansor ya, untuk membantu kita lah. Kita bareng-bareng lah, kita bareng-bareng di lapangan. Bagaimana kita menularkan ide-ide positif ini, membumikan nilai-nilai positif gitu kan, yang sehingga mungkin akan terbangun minat kesadaran ya masyarakat Pleret atau pemuda Pleret dalam konteks sosial. Siap pada intinya. Nah itu Kang Dedi, bahwa hari ini kan penyuluh ini sudah melakukan hal yang positif gitu kan, membuka gairah kembali untuk saling mengeratkan persaudaraan. Pak Dedi ini kan selain pengurus NU juga aktivis Pleret nih. Oh iya. Kacamata Pak Dedi ini untuk Kecamatan Pleret khusus di bidang kepemudaan seperti apa? Karena Anda sebagai tokoh nih di Pleret akan bisa melihat gitu kan, mencorong ataupun mendeteksi apa potensi yang bisa dibangun oleh pemuda Kecamatan Pleret. Ya untuk membangun itu harus dihilangkan sebuah ego, harus dihilangkan sebuah kepentingan pribadi dalam artian begini, berilah ruang untuk pemuda, dalam hal ini pihak kecamatan, pihak yang punya kepentingan ataupun yang berkuasa, berilah ruang berekspresi, bereksplorasi untuk para pemuda Pleret. Ternyata para pemuda Pleret itu banyak bakat-bakatnya, baik di bidang olahraga, baik di bidang musiknya, baik di bidang agamanya, baik di bidang gurunya dan sebagainya. Jadi proporsi-proporsi itu memang harus diisi oleh pemuda. Iya. Kalau bukan bilang, apa namanya, kasih saya 10 pemuda, maka akan berubahlah dunia. Akan berubahlah dunia. Nah, mudah-mudahan obrolan ini menjadi sebuah obrolan yang paling yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Terakhir nih, closing statement dari Kang Haji berkaitan dengan soliditas, solidaritas, kebersamaan gitu kan. Karena memang kita sama-sama di organisasi yang sama nih waktu itu gitu kan. Apa sih kesan, pesan gitu kan yang telah dilakukan kita bersama sebagai dalam sebuah organisasi gitu. Gimana Kang Haji? Silahkan closingnya. Bohong kalau dalam sebuah organisasi itu akan maju ketika anggota-anggotanya ya itu tidak mempunyai nilai soliditas. Bohong kalau pemuda hari ini akan mencapai pucuk kesuksesan tidak dengan sebuah pengalaman. Pengalaman yang hebat itu di mana? Ya dalam organisasi. Mari kita berorganisasi dengan baik. Kita menebarkan konsep gagasan kita, khususnya di Kecamatan Pleret, menuju Pleret yang lebih baik lagi dari baik, menuju Pleret yang lebih baik lagi. Jadi intinya kawan-kawan pemuda hari ini silahkanlah berorganisasi gitu kan, organisasi tapi dengan organisasi yang baik. Banyak kan ada di Ansor, kemudian ya kita organisasi banyak lah. Silakan memilih di situ kan untuk para pemuda nih, pesan bagi pemuda khusus di Pleret, silakan berorganisasi lah biar banyak teman, biar banyak kenalan dan banyak relasi. Gimana Kang Dedi? Silakan. Kalau saya dari kata-kata terakhir itu pesan-pesan tentang solidaritas, hati teguhkan, akal pikir dijernihkan, solidaritas ditingkatkan, rahmat Allah pasti diamparkan. Oke. Luar biasa itu. Ketakwaan seseorang yang paling tinggi itu bukan dari zikir dan ibadah, ataupun dari sorban yang sangat panjang, tapi dari rasa solidaritas dan kepedulian. Mantap. Luar biasa. Oke, terima kasih Kang Dedi Junaidi
Terima kasih Kang Haji Arif. Terima kasih juga buat MTS Al-Salam. Terima kasih juga buat Gangsa Education. Terima kasih buat MWCNU Kecamatan Pleret. Terima kasih buat semua warga masyarakat, semua yang sudah menerima kami sebagai podcast. Terima kasih yang terakhir untuk Media Center NU Kecamatan Pleret. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.